Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Halo Sobat Hikmah Bercerita, kembali lagi di channel Hikmah Bercerita. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan di hari ke-20, 1447. Yang mana di bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang sangat istimewa. Malam tersebut sangat penuh dengan ampunan, malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, malam tersebut penuh dengan keberkahan dan juga penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam apakah itu? Apakah kalian tahu? Malam tersebut disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sudah pasti tidak asing lagi dengan sebutan Lailatul Qadar karena selalu dibahas di media sosial maupun di kuliah subuh mungkin. Apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun, tahukah kalian ketika Nabi Muhammad SAW akan memberikan kabar tentang kapan pasti terjadinya malam Lailatul Qadar, ada suatu tragedi yang mana membuat Nabi pun tidak mengetahui kapan pastinya. Diceritakan dalam sebuah hadis ketika Nabi Muhammad SAW akan memberitahukan kepada para sahabat tentang kapan terjadi pasti tanggalnya malam Lailatul Qadar. Ketika ia keluar rumah, dia mendapat atau melihat 2 orang sahabat yang sedang berselisih. Melihat 2 orang sahabat yang sedang bertengkar, Allah pun mengambil kabar tersebut atau tidak jadi memberikan kabar tersebut kepada Nabi Muhammad. Bayangkan saja jikalau saat itu tidak terjadi keributan, maka Nabi Muhammad akan mengetahui kapan pasti terjadinya malam Lailatul Qadar, dan kita pun semuanya umat Islam akan mengetahuinya dan fokus beribadah hanya pada malam itu saja. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan clue, yaitu carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil. Maka dari itu kita harus mengambil pelajaran dari kisah itu, bahwa pertengkaran, perselisihan, permusuhan itu dapat menghilangkan keberkahan. Bayangkan saja, karena 2 orang sahabat, karena 2 orang manusia yang bertengkar, kita umat Islam, umat Muslim sampai sekarang tidak mengetahui kapan pasti terjadinya malam Lailatul Qadar. Tetapi tidak apa, kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, karena kita tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW memberikan tips atau beberapa contoh untuk kita kerjakan di malam 10 akhir bulan Ramadan. Diceritakan di sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW menyambut 10 hari di akhir bulan Ramadan tersebut, Rasulullah sangat mengerjakan ibadahnya itu luar biasa sekali. Dimulai dari sholat malam, memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berdoa, dan pastinya memperbanyak ampun kepada Allah. Tidak terbayang bukan lelahnya bagaimana seorang Nabiullah yang sudah dipastikan, yang sudah diklaim memasuki surganya Allah pun ibadahnya sangat luar biasa. Kalau kita manusia biasa yang tidak diklaim masuk surga, yang entah itu dosanya sebanyak apa, sangat leha-leha menyambut 10 hari di akhir bulan Ramadan.
Maka dari itu, untuk menyambut 10 akhir bulan Ramadan atau mencari malam Lailatul Qadar tersebut, kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak salat malam, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak berzikir dan meminta ampun pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad ketika akan melaksanakan sholat malam atau beribadah di malam Lailatul Qadar, beliau selalu membangunkan keluarganya untuk beribadah di malam tersebut. Juga para ulama menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika malam tersebut sangat tidak ingin terlewatkan, sangat tidak ingin terlewat untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Masya Allah sekali ya. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maknanya Allah alami murad, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu dibayangkan atau dihitung 83 tahun. Maka dari itu nilainya beribadah di satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya daripada beribadah beribu-ribu tahun. Lalu apakah kalian tahu apa yang harus kita amalkan atau kita kerjakan di malam Lailatul Qadar tersebut? Salah satunya amalan yang sangat kita harus perbuat yaitu meminta ampun kepada Allah. Suatu ketika istri Rasulullah SAW yang mulia yaitu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku kerjakan?" Lalu Rasulullah mengajarkan atau menjawab doanya yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemaaf dan Engkaulah yang menyukai memaafkan, dan maka maafkanlah aku. Maka ketika kita memasuki 10 akhir sekarang, 10 akhir di bulan Ramadan ini, kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu tersebut. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi perbanyaklah ibadah, membaca Al-Quran, membaca zikir, dan memperbanyak ampun kepada Allah, yang mana doanya sudah dibaca tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hikmah dari kisah tersebut, kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar harus sangat menjaga persaudaraan, tali silaturahmi, dan hikmah dari kisah tersebut untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita harus mempererat persaudaraan, memperbanyak ibadah, memperbanyak berzikir, salat malam, dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melewatkan malam-malam yang penuh keberkahan ini dengan melewatkan atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan semoga kita menemukan malam Lailatul Qadar tersebut, dan semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini, terutama puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga semoga apa yang kita telah lakukan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian di episode Hikmah Bercerita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di episode yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.